به يا رب العالمين. Faslun ay hadza faslun fi nabahati aklihi sallallahu alaihi wasallam. Pasal menjelaskan tentang keunggulan akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketajaman akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah YouTube, Mamang Kiai, Mang Kiai Yatno yang dimuliakan oleh Allah. Kita sampai membahas tentang ketajaman akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma aslu furu'iha, adapun asal cabang-cabangnya, akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pokok dari cabang-cabang. Tajamnya luar biasa. Wa unsuru ya nabi'iha, dan unsur-unsur sumber-sumbernya. Akalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung unsur-unsur sumber-sumber. Wa nuqtatu dairatiha, dan titik-titik peredarannya. Akalnya Rasulullah itu menjadi pokok dari cabang-cabang ilmu kita. Menjadi sumber dari unsur-unsur ilmu yang sampai kepada kita. Wa nuqtatu dairatiha, dan titik-titik darahnya, pusat-pusat darahnya itu ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faq'alul ladzi minhu yanba'isul ilmu wal ma'rifat. Dan akal Rasulullah itu yang darinya tumbuh menjadi sumber al-ilmu wal ma'rifatu, ilmu-ilmu wal ma'rifatu, dan ma'rifat-ma'rifat. Wa tafarra'u, dan bercabang-cabang. An hada, dari ketajaman akalnya Rasulullah itu, suku burra'i, menembus lubang-lubang pemikiran. Wujudatul fitnah, wujud menjadi wujud al-fitnatu, ujian-ujian. Wal isobatu, ketepatan-ketepatan. Wasukudhoni, dan benarnya prasangka. Dari ketajaman pemikiran Rasulullah SAW itu, karena dibarengi dengan ilham ya, dawuhnya Rasulullah yang berasal dari ketajaman akalnya Rasulullah, begitu beliau zaman akhir itu zaman fitnah, itu wujud dan benarnya dawuh-dawuhnya beliau, sidqudhani, dawuh yang bagi orang-orang di sekitarnya disangka sebagai dhon, prasangka. Tapi itu sebenarnya dawuh Rasulullah yang posisinya mendapat ilham dari Allah. Ya, wujud maujud ya, kenyataan. Wan nadharu lil awaqibi wa masalihin, dan memandangnya beliau lil awaqibi, untuk akibat-akibat yang baik-baik, wal masalihin,
dan kemaslahatan diri. Itu dengan ketajaman akal beliau, beliau memberikan arahan-arahan untuk islahun nafsi, memperbaiki diri, menghindari akibat-akibat buruk. Wa mujahadatus sahwati, dan bagaimana melatih diri untuk menghadapi syahwat-syahwat. Ketajaman akal beliau itu luar biasa. Wa husnus siasati wa tadbiri, dan bagaimana ketajaman akal dipandang dari baiknya siasat beliau, wa tadbiri, dan pengaturan-pengaturan beliau terhadap umatnya luar biasa. Wa iktina'ul fadhaili, dan qanaahnya melakukan keutamaan-keutamaan. Nah, itu Rasulullah dengan pemikiran akalnya, ketajaman akalnya luar biasa di dalam istiqomah, ya, melakukan keutamaan-keutamaan. Wa tajtanibur radhaili, dan menjauhi kehinaan. Wa qad asrona ila makanihi minhu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kami telah mengisyaratkan kepada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketajaman akalnya ini, dan bagaimana dari ketajaman akal itu lalu dikejawantahkan, diwujudkan di dalam segala proses aktivitas kehidupan beliau sehari-hari. Sampai terakhir tadi, bagaimana beliau istiqomah melakukan keutamaan-keutamaan, mencontohkan kepada umatnya, dan istiqomah menjauhi ar-radhaili, kehinaan-kehinaan. Istiqomah memberikan contoh kepada umatnya. Wa bulughihi minhu, dan sampainya minhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dawuhnya Syekh Fudail bin Iyad, kami telah meriwayatkan, mengisyaratkan kepada kedudukan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampainya segala ilmu-ilmu yang berasal dari akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ilmi, dan tentang ilmu, al-ghayatah, yang menjadi puncak, allati lam yabluha basarun siwa, yang tidak pernah sampai ilmu itu pada manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya ilmu-ilmu itu ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketajaman otaknya, ketajaman pemikiran. Wa id jalalatu mahallihi min dzalik, dan juga tentang keagungan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika, karena ketajaman pemikiran beliau. Wa mimma tafarra'a minhu mutahakkikun indaman tatabba'a majariya ahwalihi, dan dari cabang-cabangnya ilmu-ilmu yang berasal dari ketajaman pemikiran beliau. Mutahakkikun indaman tatabba'a majariya ahwalihi, yang secara apa ya, jadi dari yang cabang-cabang ilmu itu, yang muncul dari ketajaman otak beliau itu, mutahakkikun indaman tataba'a majari ahwalihi, itu lalu menjadi benar, menjadi terpatri pada sisi orang-orang yang mengikuti alur perjalanan Rasulullah SAW.
masing-masing dari kita yang mengikuti alur perjalanan Rasulullah, alur ilmu Rasulullah. Itu lalu menjadi melekat kuat pada diri kita. Watiroda siyarihi, dan mengikuti perjalanan hidup Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah. Wa tali'a jawarihihi. Apa ini? Ada menghitam ya, Mas Abno. Tali'a jawami kalami, dan punya seluruh kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa husna sama ilihi, dan baiknya isi kandungan dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadbadai asyarihi, dan indahnya hidup sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahikami hadisihi, dan hikmah-hikmah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Wa ilmahu, dan ilmunya, pengetahuannya, bima fit Taurati, tentang apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil, wal kutubil munazzalati, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT ke dunia ini. Itu ilmunya luar biasa ya, ilmu Allah SAW. Wasiyasatil anami, dan tentang siasat-siasat manusia, itu yang berasal dari Rasulullah, itu luar biasa. Wa takriri syara'i, mengulang-ulangnya syariat-syariat. Wa ta'silil adabi nafisati, dan wusulnya, menyambungnya adab sopan santun yang bangsa diri-diri pribadi. Wasyamil hamidati, dan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji. Semuanya muncul dari ketajaman otak beliau. Ila fununil ulumil lati ittakhadha ahluha kalamahu alaihissalam. Sampai kepada fan-fan ilmu, bab-bab ilmu, allati ittakhadha ahluha, yang mengambil terhadap ilmu itu ahluha, ahlu ilmi, bermacam-macam ya. Kalamahu, kepada dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fiha, kepadanya qudwatun. Semuanya itu adab sopan santun, kebiasaan-kebiasaan yang baik, bab-bab ilmu, semuanya yang muncul dari aktivitas Rasulullah, sejarah Rasulullah. Qudwatun, itu ada contoh-contoh yang baik untuk diikuti. Wa isaratihi hujjatun, dan isyaratnya Rasulullah hujjatan, itu bisa menjadi hujjah. Kal ibarati, seperti ibarat-ibarat contoh-contoh. Nah, itu bisa menjadi patokan-patokannya. Sekalipun Rasulullah hanya menyatakan ibarat, itu bisa menjadi patokan-patokan bagi kita. Semuanya itu berasal dari nabahatul akli, dari ketajaman otaknya beliau. Wat tibbi, dan juga tentang pengobatan-pengobatan. Ilmu-ilmu pengobatan juga menjadi sumber ilmu pengobatan ya Rasulullah itu. Wal hisabi, dan perhitungan-perhitungan. Wal faraidi, dan hal-hal yang fardu sudah pasti. Wan nasabi, dan nasab beliau. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain mimma kanu bayinuhu fi mu'jazati,
dan lain-lainnya yang akan kami jelaskan fi mu'jizatihi, tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ta'ala. Duna ta'limin. Bukan pelajaran, bukan taklim. Wala mudarasatin, dan bukan sekolah. Wala mutala'ati kutubi man taqaddama, dan bukan mutala'ah kitab-kitab yang terdahulu. Walil jusan, bukan duduk ila ulama'ihim, kepada ulama-ulama mereka. Semuanya itu, apa yang diperoleh Rasulullah itu duna ta'limin, bukan hasil belajar. Wala mudarasatin, bukan hasil sekolah. Wala mutala'ati kutubin man taqaddam, bukan berasal dari mutalaah kitab dari orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah. Wala jusu ila ulamaihim, dan bukan dari duduk belajar kepada ulama-ulama. Bal, bahkan nabiun, nabi kita itu ummiyun, ummi, buta huruf. Lam yu'rafu bisyai'in min dzalika, tidak kenal sebelumnya dengan sedikit pun dari jenis ta'lim, mudarosah, mutalaah kitab dari orang-orang terdahulu. Hatta sarahallahu, sampai Allah membukakan dadanya. Wa abana amrohu, dan Allah menjelaskan perkara-perkaranya Allah. Jadi ilmunya itu langsung dari Allah, ya, bukan dari belajar Rasulullah. Wa allamahu, dan sampai Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Wa akra'ahu, dan membacakan ilmu-ilmu kepada Rasulullah. Yu'lamu, diketahui. Halaman berikutnya, siapa? Zalika, yang demikian itu, bil mutalaati wal bahsi, berasal dari mutalaah dan dari pembahasan-pembahasan. Man, orang-orang, halahu, yang kondisinya darurat. Allah itu ilmunya langsung berasal dari Allah. Kalau kita ilmunya berasal dari belajar kepada guru-guru, belajar dari sekolah, belajar dari mutalaah. Kalau kita kondisinya tidak seperti Rasulullah, kita harus mutalaah, harus membahas, berdiskusi, belajar, dan seterusnya. Wabil burhanil qati'i ala nubuwati, dan dengan menunjukkan, ditunjukkan al-qati'i, terputusnya, ala nubuwatihi, atas kenabian sebelum Rasulullah SAW. Nadzoron, sebagai pandangan pemikiran. Bahwa ilmu Rasulullah yang diletakkan oleh Allah di dalam ketajaman otak Rasulullah SAW itu langsung berasal dari Allah, itu juga dibuktikan di samping beliau ummi, ditunjukkan dengan ada masa fatrah. Sesudah Nabi Isa sampai turunnya Rasulullah SAW, itu kenabian seperti terputus. Manusia-manusia sempat mengalami masa tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi ini membuktikan juga bahwa ilmunya Rasulullah itu langsung berasal dari Allah. Fala nutawwilu bisardil aqosisi. Maka tidak diperpanjang lagi bisardil akosisi, dengan menyebut-nyebut kisah-kisah. Jadi karena terputusnya kenabian sebelum Rasulullah SAW itu, termasuk kisah-kisah yang baik-baik yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu, beliau sebenarnya terputus,
tidak dapat dari orang sebelum beliau, tapi dapat dari langsung Allah, berasal dari malaikat Jibril. Bukan dari kisah-kisah terdahulu yang diciptakan dari orang tua, nenek moyang, dan seterusnya. Wa ahadil qadaya, dan memenuhi, wa ahadil qadaya, dan satu-satunya yang memenuhi. Id, karena majmu'uha, terkumpulnya semuanya itu ada pada diri Rasulullah, mala ya'khudhu asrun, seperti apa-apa yang tidak terbatas, sangat luar biasa, yang terkumpul di dalam pemikiran beliau itu, itu bihi, yang tidak meliputi, tidak mampu untuk meliputi bihi dengan Rasulullah, hifdzu jami'i, hafalan seluruhnya. Kalau orang lain tidak akan mampu, bisa punya ketajaman otak, hafal seperti Rasulullah SAW. Wa yuhsabu akluhu kanat, dan dihisab, dihitung akalnya Rasulullah itu, kanat ma'arifu sallallahu alaihi wasallam, keadaan ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila sa'i ma'allamahullah, kepada sesisanya apa-apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wa'at qali'ahu alaihi, dan memunculkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah langsung. Min ilmin, dari ilmu, ma yakunu wa makan, apa-apa yang akan datang, wa makana, dan apa-apa yang terdahulu. Ilmu-ilmu yang akan datang, yang terdahulu, itu diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril. Ya. Wa ajaibi kudratihi, dan ajaibnya kemampuan beliau. Wa ajaibi kudratihi, dan ajaibnya kemampuan beliau. Ajaib-ajaibnya kemampuan beliau yang berasal dari Allah SWT. Itu luar biasa. Dan agungnya alam malakut milik Allah yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya, sampai alam malakut, keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, itu diajarkan kepada Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah. Ma'alamahullah ta'ala. Qala ta'ala wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada engkau malam takun taklam, apa-apa yang keadaan engkau belum tahu. Wa kana fadlullahi alaika adiman, dan adalah keutamaan-keutamaan Allah itu, karunia-karunia Allah itu alaika, atas engkau Muhammad, adiman, itu maha besar, maha agung, yang belum pernah dikaruniakan kepada orang selain Allah SAW. Harotil ukulu, menjadi bingung akal-akal. Fi takdiri fadli ali, kalau digunakan untuk memikirkan kemampuan karunia Allah alaihi, atas Rasulullah SAW, saking agungnya ya. Waharisat al-sin, dan menjadi terdiam lidah-lidah, dunawasfin, tidak bisa memberi sifat, yuhitu bidzalika, yang meliputi dengan demikian itu, saking agungnya, saking banyaknya, saking luasnya ilmu,
sampai lidah ini tidak mampu lagi dipakai untuk berkata-kata menggambarkan. Au yantahi ilahi, atau mencapainya kepada ilmu itu. Sampai selesai, itu nggak bisa menggambarkannya ya. Bisa lidah-lidah dan pemikiran-pemikiran itu menggambarkan keluasan ketajaman akal beliau, keluasan ilmu beliau, tapi hanya sebagian-sebagian, tidak bisa seluruhnya. Masya Allah ya. Nanti berikutnya digambarkan oleh musannif bahwa penjelasan-penjelasan tentang kehebatan akal Rasulullah yang ditunjukkan dengan berbagai jenis ilmu, berbagai jenis ucapan-ucapan beliau, bahkan isyarat itu betul-betul terjadi, ditunjukkan mukjizat-mukjizat beliau yang besar di Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita masih sempat diberi Allah kesempatan untuk menghatamkan kitab ini sehingga kita bisa menyadari betul, bisa diberi ilmu oleh Allah SWT tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah yang menggambarkan bagaimana ilmu Allah itu dicurahkan betul kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah kepada manusia selain beliau Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus izin